Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali, saya dengan Taufik Hidayat, dalam program podcast kita, Masjid Al-Muttaqin, Obral Salam. Pemirsa, jangan lupa ya, umat, jemaah, bahasa apapun itu, latar belakangnya apapun, mohon nanti kalau bisa like, subscribe, komennya kalau boleh. Baik, hari ini kita kedatangan tamu kita yang muda-muda ini. Beliau berdua ini adalah aktivis atau apa namanya? Ya, bukan aktivis ya. Beliau adalah akademisi tentunya, akademisi yang praktisi di dunia pendidikan. Nanti saya akan sedikit perkenalkan. Paling ujung nih, satu-satunya hari ini kita sudah masuk pada episode 11 podcast Obral Salam Masjid Al-Muttaqin. Sedikit kami gambarkan dulu. Podcast kami ini adalah podcast khusus untuk semua kalangan, semua latar belakang, bidang ilmu, siapapun itu yang kami datangkan ke sini, baik masyarakat umum, masyarakat biasa maupun para tokoh, pejabat maupun orang-orang cendekiawan. Demikian. Jadi pertama saya ingin perkenalan dulu. Assalamualaikum Bu Nur Aida Al-Flaha, sarjana pendidikan, master pendidikan, luar biasa, masih muda ya, sudah master pendidikan. Yang di sebelah kanan saya paling tengah ini masih muda juga kelihatannya kayaknya, Pak Fahrudin, ahli media ya? Ahli media, keperawatan ya. Baik, nanti kita akan kupas singkat nanti apa yang dilakukan oleh beliau berdua ini tentunya ya, selama beliau sebagai orang-orang yang aktif di dunia kampus ya, kesehariannya. Baik, Bu Nur Aida, Assalamualaikum. Kami ingin memperkenalkan dulu Ibu. Silahkan Bu Nur Aida, singkat saja barangkali apa aktivitas Ibu, latar belakang Ibu, silahkan ceritakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Al-Flaha. Saya aktif sebagai pengajar di Universitas Muhammadiyah sekarang Bapak. Oh iya. Kebetulan saya mengajar di pendidikan bahasa Inggris. Iya. Kalau Pak Fahrudin sendiri? Mohon izin perkenalkan, nama saya Fahrudin. Saya staf di bidang 3 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin di penerimaan mahasiswa baru dan kebetulan juga mengkoordinatori asrama. Oh iya. Koordinator asrama ya? Iya, koordinator asrama. Nah, pemirsa, hari ini tentunya kita tidak salah mengundang beliau berdua ini yang masing-masing punya latar belakang pendidikan tentunya dan pengalamannya, walaupun masih muda, dengan pengalaman yang segudang ini tentunya bisa bercerita banyak nanti tentang bagaimana dunia pendidikan itu gitu. Khususnya di tadi Universitas Muhammadiyah ya. Iya, betul. Baik, saya disclaimer dulu nih. Hari ini kita kedatangan bagian dari Universitas Muhammadiyah ini bukan sesuatu yang artinya kampus lain atau perguruan tinggi yang lain juga tidak diperkenalkan. Semua apapun perguruan tinggi yang saya sebutkan tadi boleh kita ngobrol di sini, berbagi ilmu, sharing tentang motivasi dan sebagainya. Nah, betul hari ini alhamdulillah kita dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ya. Oh iya, tentunya sudah mendapatkan restu dari pihak-pihak manajemen kampus ya. Baik, alhamdulillah. Kalau Bu Nur Aida, kita ke Nur Aida dulu ya. Kalau yang Mas, saya panggil Mas atau kalau Mas Jawa nanti atau apa nih? Langsung nama aja bisa. Nama saja ya. Oke, baik. Kalau ini Ibu ya, Ya, nggak boleh saya panggil kepala prodi Mbak ya. Baik, Bu Nur Aida. Tadi kan Bu Nur Aida menyebutkan, sudah disebutkan ya? Oh belum Bapak, kebetulan ya saya selain aktif sebagai pengajar Ya. di pendidikan bahasa Inggris, saya juga diamanahkan oleh pihak universitas sebagai ketua program studi pendidikan bahasa Inggris. Masya Allah ya. Mudah sekali ya, sudah ke prodi ya, kepala prodi ya. Iya. Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ilmu Pendidikan ya, cocok sekali nih. Latar belakangnya guru nih, menggurui kita nanti beliau ini. Jadi oke. Pak Rudin ya, karena diminta nama saja, saya ingin dengan yang ibu-ibu dulu ya, nggak apa-apa ya. Silahkan. Dengerin aja ya. Kalau komen nanti ditahan dulu, sabar ya. Gini Bu Nur Aida, sesuai dengan tema kita hari ini adalah bagaimana strategi kita untuk
anak-anak muda nih yang mau masuk ke perguruan tinggi, karena untuk PTN sudah lewat ya, untuk mendapatkan atau memperoleh KIP ya. KIP itu boleh disebutkan, KIP itu singkatan dari Kartu Indonesia Pintar. Jadi saya lebih baik bertanya dijawab langsung oleh orang yang sangat paham. Jadi Kartu Indonesia Pintar ini adalah bagian dari program pemerintah untuk para siswa mahasiswa yang ingin melanjutkan tetap sekolah namun tidak memiliki biaya tapi memiliki kemampuan dalam hal akademik ya. Dan ya tentunya ini ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi tentunya. Nah, hari ini tema kita adalah strategi bagaimana anak-anak muda yang ingin memasuki perguruan tinggi untuk bisa mendapatkan KIP itu ya dari program pemerintah. Silakan Bu. Bisa sedikit cerita Bu. Ini karena berhubung hari ini adalah UMB nih, jadi kita nggak apa-apa nih nyinggung-nyinggung UMB ya, bukan promosi ya. Iya. Jadi bagaimana sih orang-orang atau anak-anak muda yang ingin masuk universitas atau perguruan tinggi dengan menggunakan KIP itu seperti apa Bu? Untuk teknis bagaimana sebenarnya yang untuk mendapatkan KIP secara umum saja Bu umum ya. saja itu memang harus ada persyaratannya ya Pak ya. Salah satunya mungkin mereka sudah harus mungkin dari sekolah dulu udah punya kartu PIP ya sekarang ya Pak ya. Oh iya PIP ya. Kalau PIP, kalau untuk kuliah nanti adanya KIP ya. namanya kartu. Kalau di yang sebelumnya itu dari PIP nanti naik ke ya. Jadi yang S3 ya, SD, SMP, SMA ya. Iya betul. Itu PIP ya. Iya, PIP namanya. Justru S1 malah KIP ya namanya ya. Nah, terus bagaimana Bu? Lanjut kira-kira. Nanti kalau mereka sudah memenuhi persyaratan tersebut, nanti mereka akan mendaftar ke perguruan tinggi yang dituju. Nanti sesuai dengan persyaratan tadi. Iya. Nah nanti setelah itu juga akan ada seleksinya juga Bapak. Mendaftarnya dari ke universitas dulu, baru juga mendaftar di website KIP juga. Baru nanti kita dari perguruan tinggi juga akan menseleksi. Iya. Nah ini kan rentang waktunya kan sudah mau habis ya, kalau nggak salah sudah akan berakhir ya Bu ya? Kalau untuk sekarang ya. Kami membuka itu sampai pendaftarannya sampai tanggal 24 Agustus. Artinya semua kampus, semua perguruan tinggi membuka ya, yang swasta khususnya ya? Iya swasta, karena yang PTN tadi sudah selesai ya Pak ya? PTN sudah selesai ya. Jadi sekarang kalau kami kebetulan swasta itu masih membuka sampai tanggal 24 Agustus. Dari tadi Ibu kan soalnya kebetulan aja nih. Betul-betul ya. Ini memang betulan ya. Betul-betul swasta ya. Iya. Oke, lanjut Bu. Silakan Bu. Ibu cerita apa aja Bu kira-kira langsung. Lanjut. Jadi nanti mereka sampai ditutup pendaftaran sampai tanggal 24 Agustus. Setelah itu mereka akan diseleksi. Dari seleksi administrasi, habis itu diwawancara, baru nanti mereka akan dinyatakan lulus. Untuk KIP sendiri mereka akan ditanggung pembiayaannya sampai selesai. Selama 8 semester. Dan dapat biaya hidup juga Pak. Oh biaya hidup juga? Iya betul. Kos-kosan juga? Oh enggak sampai ke situ dong. Oh iya. Ada Pak, tapi memang ada biaya hidupnya tergantung dari akreditasi. Oke. Tapi jangan salah loh ya, UMB menjadikan asrama kalau salah ya? Iya betul, jadi bisa. Jadi ya ini ya, adik-adik atau mungkin rekan-rekan remaja yang Gen Z ya saat ini yang ingin masuk ke dunia kampus, jangan sedih, jangan berduka karena nggak bisa masuk PTN ya kan? Ternyata nggak kalah loh, yang namanya PTS ini juga kualitasnya juga jangan diragukan karena semua kan standarisasinya kan kurikulumnya juga sudah ditentukan dan diatur pemerintah ya. Sehingga masalah rasa saja ya, kalau PTN ya mungkin biayanya lebih murah katanya ya. Seperti itu kira-kira ya. Kalau PTS karena swasta ada biaya-biaya tambahan lagi ya Bu, kira-kira gitu ya Bu ya. Tidak terlalu juga. Tidak juga ya, oke. Nanti bisa dicek langsung. Kita nggak menanyakan masalah itu Bu, tapi paling tidak kan ini sebagai gambaran adik-adik kita ingin masuk dunia kampus. Oke, silakan lanjut Bu. Nah kalau yang namanya KIP ini kan Bu, artinya semua perguruan tinggi sudah buka. Nah kira-kira di UMB ya, UMB itu kalau untuk penerimaan mahasiswa KIP-nya itu ada batasan nggak kira-kira? Ada Pak. Tiap program studi itu memang ada kuota tertentu yang bisa mereka ambil. Ada jatah, ada posnya masing-masing. Setiap tergantung fakultas? Iya, setiap fakultas itu ada. Oh, gitu ya. Jadi tinggal mahasiswanya para Gen Z mungkin ya yang masih mau kuliah, itu bisa langsung datang ke kami gitu. Kalau misalnya
ada kemampuan untuk kuliah tapi terbatas dengan biaya tadi, Iya. bisa menggunakan KIP. Oh. Nah ini intip-intip dikit Ibu ya, tapi jangan diartikan nanti banding-bandingkan nanti dengan fakultas lain ya. Nah Ibu hari ini kan bukan, ini betul-betul ya, bukan kebetulan, betul-betul dari parodinya bahasa Inggris kan ya. Nah ini kalau menurut saya nih ya, adik-adik juga harus mempertimbangkan juga nih bahasa Inggris ya. Oh iya, lagi zaman sekarang ya Pak. Iya, karena saya sendiri terus terang berbahasa Inggris masih belepotan, walaupun kalau orang ngomong ngerti Bu. Pasif ya Pak ya? Pasif. Ngerti 1%, 99%-nya nggak ngerti gitu. Nah ini bisa dibayangkan ya dengan yang namanya sudah globalisasi ini sudah sangat sebegitunya, tentunya bahasa Inggris itu sangat-sangat butuhkan sekali ya Bu ya. Nah ini barangkali bisa nggak Bu cerita nih porsinya untuk masuk ke parodi bahasa Inggris ini kira-kira banyak nggak nih? Oh tentu banyak dong Pak, banyak, karena ya? Seperti yang Bapak sampaikan tadi, yang namanya bahasa Inggris itu kan kepake hampir di semua bidang. Jadi kalau di program studi kami tentu kami ajarkan seluruh semua kemampuan bahasanya, keterampilan bahasanya. Ada listening, reading, writing, sama speakingnya. Karena fokus kami adalah pendidikan, maka kami juga menyiapkan mereka nih Pak untuk menjadi seorang guru yang profesional. Pendidik ya. Iya betul. Ya stop di situ Bu, ini nanti bahasa Inggrisnya kebanyakan gitu. Bahkan Ibu bisa ngajak saya berbahasa Inggris nanti nih. Jadi gini, adik-adikku sekalian, tentunya itu adalah pilihan ya Bu ya. Iya. Bagaimana minat mereka nanti untuk memasuki dunia kampus itu, pilihan apa bidang studi apa yang memang diminati, tentunya sesuai dengan bakat kemampuan ya, kita minat bakat kemampuannya. Tidak mesti juga, mungkin ada yang mungkin minatnya pengen bahasa Arab katanya ya, bisa juga Bu bahasa Arab, ada juga ya, tapi kampus lain ya. Ya. Baik, ini cukup menarik ya, baru pertama ini udah mulai panas ini tentunya nih. Nah ini kita sedikit mungkin masih hal umum ya. Jadi sabar dulu ya sebentar ya. Nanti kayaknya udah mau ngomong nih. Ketawa dulu aja deh, nggak apa-apa. Ketawaan juga kedengeran kok di sini. Belum ngomong. Jadi gini Bu, kalau tadi disampaikan kalau KIP itu ada syarat-syarat atau mekanisme yang harus dilalui. Nah, orang masuk sebelum perguruan tinggi dia sudah menerima KIP atau mendapatkan KIP. Tadi kan PIP dulu ya. Itu sekolahnya S3 tadi Pak. Oh, S3. Nanti dikonversi itu ya? Iya, dikonversi S3. Artinya dia sudah punya akun tercatat di kementerian tertentu untuk melanjutkan gitu ya. Nah, atau dia tidak memenuhi lagi, misalkan melalui seleksi lagi atau seleksi lagi Bu nih? Nanti akan ada, dia kan mereka itu akan memilih prodinya kan Pak. Di situ yang akan mungkin seleksinya, kelengkapan berkasnya kayak gimana. Setelah itu kami lihat juga kemampuan akademiknya juga. Mereka memang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perguruan tinggi. Itu yang sudah punya KIP, ya kan? Artinya dia hanya untuk syarat-syarat terkait dengan untuk memasuki di perguruan tinggi itu saja. Tapi syarat-syarat untuk dia meraih KIP itu sudah dilepas ya, artinya sudah dapat KIP dia ya? Iya, mungkin nanti akan ambil. Oh enggak, nanti juga. Nih belum, nanti Ibu belum selesai, saya belum puas dengan Ibu, saya mengoreknya nih. Jadi gini Bu, ini kan tadi yang sudah dapat KIP. Nah, bagaimana Bu yang anak-anak adik-adik kita yang belum mendapatkan pas ya, kartu pas nih? KIP ya. Kalau misalnya kan tadi yang saya bilang kalau mereka memang sudah di awal di S3 tadi, SD SMP tadi sudah mempunyai KIP. Nanti kalau untuk kuliah ada yang namanya KIP kuliah. Jadi mereka akan mendaftar dulu untuk mendapatkan kartu KIP-nya itu. Mungkin teknisnya akan dijelaskan sama Iya. Ibu kayaknya udah nggak tahan nih, pengen melempar-lempar aja ke sini nih. Ya, maksud saya Bu, supaya adik-adik kita nih paham nih, wah aku nggak dapat KIP juga nih. Nah, artinya sekarang perguruan tinggi itu juga membuka tidak hanya adik-adik yang sudah memiliki KIP ya, tentunya ya. Jadi yang belum KIP pun. Nah, ini hari ini yang kita akan diskusikannya bagaimana strategi untuk bisa mendapatkan KIP ya. Nah, itu poinnya. Ini udah hampir nih, sebentar lagi ya, udah hampir ke hal-hal itu nanti kita coba obrolin nih. Tapi ini saya beli banyak nih menarik mengorek Ibu karena beliau Kaprodi ini kan pasti itu Kaprodi itu Bu, kalau boleh sedikit tahu nih Bu, kira-kira bidang tugas tanggung jawab Prodi ini perlu tahu juga saya nih ya kan, supaya adik-adik paham nih apa kira-kira Bu tanggung jawabnya. Untuk Kaprodi sendiri kan kalau dosen itu kan
kewajibannya ada 3 ya Pak ya. Nah, pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian. Nah, Iya, 3 ya, pengajaran, pengajaran Tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, kalau untuk ke prodi sendiri itu tanggung jawabnya adalah bagaimana mengelola program studi sendiri. Ya, bagaimana nanti berjalannya pembelajarannya, bagaimana kurikulum, bagaimana program-program mahasiswa kayak gitu. Iya. Nah, kalau boleh ini saya tanya-tanya nih, kira-kira program apa nih di parodinya Ibu nih yang bisa menarik untuk adik-adik calon mahasiswa ini? Iya. Nanti saya tanyakan juga nih, yang lain juga perlu nanti. Ya. Untuk dari program pendidikan bahasa Inggris yang saya kelola ini, keunggulan, bukan keunggulan, ciri khas mungkin kali ya Pak ya. Mahasiswa-mahasiswa saya itu diajarkan untuk mengembangkan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan yang sekarang. Karena kan kalau yang mau jadi guru bisa, mau buka kursusan bisa, mau bisa jadi translator, mau jadi konten kreator yang berbahasa Inggris. Oke, stop sampai di situ Bu, saya stop. Ibu bisa ulangi nggak kalimat Ibu itu dalam berbahasa Inggris? Silahkan Ibu. Nah, ini kebetulan kameramen kami ini ada lulusan ini juga, dia bahasa Inggris juga. Jadi ulangi tolong Bu. Jadi anak-anak yang berbahasa Inggris jadi paham nih. Okay, so if you are interested in being a professional teacher or professional English content creator, translator, or opening or developing English courses, you may join to our English department. Oke. Anything, somewhere, di mana saja, ya kan? Jadi apapun juga bisa berkomunikasi dengan beliau gitu. Paham tadi? Mengerti apa yang beliau sampaikan? Insya Allah mengerti. Insya Allah ya, semua juga insya Allah dengan izin. Kalau nggak diizin Allah nggak bakal mengerti itu. Iya. Baik Ibu, saya udah mendekati akhir dengan Ibu. Tentunya tanggung jawab Ibu sangat besar ya. Ya betul. Di samping mengelola program, tentunya juga mengatur bagaimana kegiatan belajar mengajar di kampus di prodi Ibu juga berjalan lancar sesuai dengan arah kebijakan itu ya. Tidak hanya arah kebijakan kampus tapi juga prodinya. Nah jadi saya terima kasih banyak Ibu. Nanti kita ngobrol juga nanti tetap di sesi ini. Saya akan beralih nih pada yang punya strategi katanya. Akhirnya ya Pak ya. Iya, tapi udah nggak sabar nanti udah. Jadi sesuai dengan tema yang kita usung hari ini adalah strategi bagaimana untuk memperoleh KIP ya. Iya betul. Tentunya bukan berarti diabaikan adik-adik yang sudah memiliki KIP. Ya, dan bisa berkomunikasi tetap konsultasi supaya KIP-nya berjalan lancar ya. Iya betul. Oke, ini saya tanya jangan KIP-nya dulu nih. Ini kok potongannya bisa koordinator asrama nih, kira-kira apa yang menjadi kriteria nih? Seorang koordinator asrama ini koordinator kan ya? Iya. Sama aja nih koordinator satpam misalkan. Koordinator apalah, korlap. Coba boleh cerita nggak di sedikit nih aktivitasnya kesehariannya? Ya kebetulan kenapa sampai ditunjuk menjadi seorang koordinator asrama? Karena waktu saya kuliah full di asrama dulunya. Oh, itu. Sehingga punya basic di asrama, lalu ketika bekerja ditugaskan untuk mengkoordinasi asrama. Iya. Paham. Jadi asbabun nuzulnya adalah karena anak asrama. Iya, dulunya. Akhirnya udah tahu nih dari belakang mohon tempat kamar mandi, tempat tidur ya. Bolak-balik itu aja ya. Iya, itu. Jadi tahu semua. Oke, Pak Harudin, ini saya sebut nama saja ya, Pak Harudin karena sangat muda ini, nggak apa-apa. Saya bukan berarti tidak menghargai. Iya. Kalau saya panggil Bapak juga pakai nanti. Woy. Atau apalagi saya panggil Kai kan. Pak Harudin, kalau tadi sudah disebutkan sebagai koordinator asrama tuh, apa sih tugas-tugas koordinator tuh? Supaya adik-adik nanti yang mau tinggal di asrama tahu nih, misalkan galak nih, hei bangun pagi-pagi, nah itu gimana? Coba jelaskan sedikit. Tupoksi saya di asrama itu salah satunya yang mengkoordinasi memastikan asrama itu berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Yang mestinya gimana tuh berjalan? Ya, misalnya anak-anak itu kan setiap maghrib itu harus sholat maghrib berjamaah. Nah itu harus dipastikan. Adik-adik ya, ada anak-anak ya, anak-anak PK nanti. Ya, adik-adik. Setelah itu tahsin selama 15 menit itu harus berjalan, memastikan itu. Ada pengawasan nggak? Ada musyrif dan musyrifah. Sistem pengawasannya gimana tuh? Absensi?
Ya, per absensi. Dan dia per kamar itu, per lantai, kita kan ada 4 lantai itu. Satu lantai itu ada 2 musyrifah. Jadi yang lantai itu musyrifah itu yang bertanggung. Itu musyrifah bahasa Inggris, bahasa Arab nih? Kalau artinya apa nih? Supaya paham nih. Jadi bahasa Arab ya. Ya nanti Bu terjemahkan bahasa Inggris Bu ya. Apa itu musyrifah itu? Kalau kami nyebutnya sih kakak pendamping aja sebenarnya. Oh, kakak pendamping musyrifah. Kalau ini bukan ini ya. Artinya apa ya? Ya udah nanti dicari ya. Ya udah apa-apa. Soalnya kalau musyrifah nanti ada muslihan, macam-macam kan jadi namanya. Musyrif dan musyrifah biasanya. Oh, musyrifah ya. Putra, kalau musyrifah putri. Oh, ya paham. Oke, lanjut. Termisu aja itu. Nah, selesai ya. Koordinator selesai ya. Tupoksinya itu tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke tema yang penting nih. Kan kita ketahui bersama ya. Kalau kita sudah tidak lolos di PTN, bukan berarti kita sudah patah semangat ya untuk menempuh pendidikan lebih tinggi, perguruan tinggi. Nah, tapi ternyata biaya nggak memadai gitu. Langkah ini kan kesempatan nih. Nah, coba ceritakan sedikit. Bagaimana sih KIP ini asal muasalnya bisa diberikan sejak kapan itu kira-kira? Ya, mohon izin. Jadi saya akan menjabarkan dari awal ya Pak. Ya? Boleh ya, dari awal boleh. Terkait KIP. KIP ini dulunya, sebenarnya program KIP ini terbit di 2014 Pak. Tapi sebelumnya juga ada program KIP ini. Cuma namanya beda. Bidik misi namanya dulu. Oh, orangnya sama, bajunya beda diganti ya? Ya, kayak gitu. Beda kan beda program tuh. Kayak gitu. Nah, memang KIP ini ditujukan bagi orang-orang yang tidak mampu, memiliki prestasi, dan dia memang memiliki niat untuk kuliah. Tidak mampu dalam hal ekonomi. Ya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah orang yang mampu, tergolong mampu, tidak bisa mendapatkan KIP? Nah, ini penting nih. Iya, kira-kira bisa Pak. Bisa juga ya? Bisa. Oh. Tapi dia mentasbihkan dirinya bahwa dia tidak mampu jadinya. Nah, itu gimana itu? Itu bukannya membohongi namanya? Iya, harusnya kategori membohongi sebenarnya. Nah, ini kita hindari saja ya. Kalau yang begitu-begitu, jadi tidak direkomendasikan model-model begitu ya. Nanti benar-benar bisa nggak mampu dia. Iya, makanya itu. Iya, langsung sama Allah ditentukan loh. Anda bilang nggak mampu, ya sudah nggak mampu nih. Apa yang dipersangkakan itulah yang menjadikan. Nah itu. Nah jadi untuk KIP ini seperti yang kata Bu Aida tadi, dia ketika kuliah dia sebelumnya sudah menerima KIP PIP, program Indonesia Pintar namanya kalau di kampus di sekolah itu, yang S3 tadi. Nah SD, SMA, SMP, SMA ya. Yang menjadi permasalahan kita kan, lalu apakah ketika di S3 dia tadi belum punya PIP sama sekali, apakah di kuliah akan bisa mendapatkan, ada peluang itu kan yang menjadi permasalahan kita. Nah, jawabannya tentu bisa. Artinya bagi kawan-kawan yang hari ini SMA. Sebentar, jawabannya tentu bisanya agak ke sana. Oh ya. Bisa nggak anak-anak yang belum punya PIP untuk mendapatkan KIP pada saat masuk perguruan tinggi? Saya tegaskan bisa. Wah, bisanya ke sana. Ya. Bisa. Nah, jadi bisa ya, gitu. Biar yakin ini adik-adik kita benar-benar gitu. Oke. Nanti ada beberapa program sebenarnya bisanya itu. Kalau melalui pemerintah desa, itu ikut DTKS. Iya. Data kesejahteraan, data terpadu sosial. Meliputi dia pernah menerima PKH. Jadi keluarganya ya. Bansos, BLT atau bedah rumah. Nah, itu. Jadi di sekolah dia tidak punya KIP atau PIP, tapi di desa dia mendapatkan yang saya sebutkan tadi. Bantuan sosial. Iya, bantuan sosial. Bansos tadi. Jadi dia bisa menerima kriterianya bisa itu. Iya, itu salah satu ya. Dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa. Jadi ini desa ya, bukan berarti desa yang hulu sungai yang daerah-daerah desa, tapi kelurahan juga ya tentunya. Karena kalau desa itu memang kepala desa. Nah, kalau yang di kota media itu kelurahan. Oke, tidak bicara desa dan kota, kita selanjut. Ya, itu kategori DTKS tadi. Ya. Kategori 2 yang dari kampus dari S3 tadi, sekolah tadi. Itu PIP. SD, SMP, SMA ya. Nah, itu nanti usulan dari sekolah, Pak. Oh, sekolah juga bisa. Yang mengusulkan atas nama setelah ini, memenuhi tadi dari pengantar rekomendasi dari desa atau dari kelurahan. Atau sekolah menilai ini orang tidak mampu,
sekolah yang mengusulkan. Iya. Nah, kayak gitu. Itu kalau yang dinilai mampu tidak mampu udah jelas nih. Tapi masalah kemampuan akademiknya tuh, Itu sekolah yang nanti mengukurnya. gimana caranya? Ada nilai tertentu nggak? Misalkan passing grade dia untuk bisa mendapatkan KIP, atau mungkin nilai ambang batas berapa misalkan rata-rata. Kalau 5,5 bisa nggak? Kalau di buku panduan seleksi itu memang tidak ada Oh, tidak ada. Nah, spesifikasinya. kalau tidak ada berarti dia bisa dong. Misalkan nilainya 5, dia tidak Bisa, mampu. bisa. Pengen kuliah nih. Dia punya bakat nih sebenarnya. Walaupun dia mungkin di akademis kurang, tapi ternyata bakat dia bisa bikin pesawat gitu. Iya, makanya di panduan untuk menerima KIP itu tidak ada nilai minimalnya. Oke, tergantung nanti kebijakan sekolah bagaimana untuk Iya, memberikan rekomendasi ya. Nah, ini dengar adik-adik. Jadi kita jangan juga kita harus pandai, memang cerdas dan pintar dalam hal akademik ya. Tentunya adik-adik sudah harus menjalankan itu ya. Tapi bagi adik-adik yang merasa selama kemampuan akademik mungkin nilainya kurang, bukan karena nggak pintar ya, barangkali karena banyak mainnya ya kan, tentu ternyata bisa juga kemungkinan dapat KIP ya. Iya, bisa. Oh, nah silakan Itu lanjut. kategori kedua. Nah, kategori ketiga itu sama dari pihak desa juga. Cuman itu desanya yang diukur. Sebentar nih, saya disclaimer dulu nih. Jangan sampai nanti apa yang kita sampaikan, nanti anak yang nilai akademiknya tidak ada itu jadi salah ya. Ya. Oke, lanjut. Jadi ada ketiga kategori tadi kan saya katakan DTKS tadi, KIP tadi sama P3KL. Ya. Oke, Dari kementerian tertentu lah kayak gitu kan. Oke. Nah, P3KL itu kategorinya dia masuk dalam kategori desil 3 karena P3KL itu ada 7 desilnya. Desil Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, Apa 7. itu ya? Simpelnya saja orang yang menerima desil Desil itu apa tuh desil? desil itu standar apa ya, kategori kemiskinan gitu loh. Oh, iya. Kayak 7 itu orangnya ya menengah ke atas. Mm-mm. Kita ambil 3 aja lah ya, 1, 2, 3. Nah, 3 ini kategorinya itu dia lumayan miskin lah bahasa kasarnya. Iya. Mustahik lah ya. Ya, kalau desil 2 itu miskin. Miskin ya. Ya, kalau 1 miskin benar gitu. No, tapi berapa? 1, 2, 3. Satu tadi lumayan ya. 3 lumayan. Yang lumayan tadi masih bisa beli kuota ya. Ya, gitu. Oke. Terus yang ke satu, Yang kedua itu miskin. Miskin artinya kadang kalau beli kuota tapi masih kau makan. Ya, Nah, itu. terus Nah, yang terakhir miskin benar gitu. miskin benar. Iya. Kedua-duanya makan kada tapi Iya. malih, apalagi yang lain-lain lah. Iya. Iya. Lanjut. Nah, kalau itu jadi dia yang P3KL tadi dia harus memiliki desil tadi 1, 2, 3. Kalau Itu kan- 4 itu tidak bisa. Itu kan bukan pihak kampus ya, tentunya dari penilaian dari pihak desa kelurahan. Itu ya. penilaian dari biasanya Pemerintah lah dari iya pemerintah langsung. Dinas sosial ya. Ya. Oke, ya. Sekarang kita masuk ke, karena kita adalah berkaitan dengan strategi nih. Kan adik-adik kita juga pengen paham nih, Ya. supaya dapat KIP gimana ya caranya nih. Nah, Maksudnya jangan sampai berpikirnya ordal nih, orang dalam nih, ya kan? Mana mentang kenal dengan yang urus, nah itu dikerjakan bisa jadi ya. malah pakai. Nah, itu kan. Kan gitu. Enggak gini Bang Cogok, ini aja. Itu kan. Nah, jadi gimana kira-kira? Nah, ini sudah masuk nih. Ya, tips dan triknya bagi kawan-kawan yang hari ini belum Mendapatkan KIP, mendapatkan PIP, pada PIP. sekolah, belum pernah menerima DTKS yang saya sebutkan tadi, belum kategori desil 1, 2, 3. Betul. Silahkan kawan-kawan mulai sekarang karena prosesnya sampai 6 bulan. Ya, ini masih berlaku ya Ya, masih belum. Oh, kalau untuk tahun ini masih periodenya ya. tidak bisa. Yang selanjutnya yang Oh, tahun nanti depan, selanjutnya yang baru. ini yang untuk pendaftar ya. Ya, Ya, oke. jadi ketika kawan-kawan sekolah, silahkan daftarkan diri kawan-kawan ke desa. Oke. Minta surat keterangan tidak mampu, minta aktifkan status DTKS ke dinas sosial. Oke, jadi Ya, ke desa ya. ya desa. Satu. Habis itu nanti surat keterangan tidak mampunya dibawa ke dinas sosial. Untuk ke DSL tadi ya, Ya. DSL. DTKS tadi. DTKS, oke. Ya, minta aktifkan status DTKS. Aktifkan, oke. Ya. Terus Nanti dari pihak dinas sosial memverifikasi ke kelurahan atau Oke. ke desa. Dari desa memverifikasi lagi ke RT. Nanti RT yang akan mensurvei oke. orang ini memang layakkah, berapa KWH meternya, berapa per bulan dia kebutuhan untuk air. Nah, itu nanti dari RT yang memverifikasi. Oh, gitu ya. Terus? Rumahnya itu apakah sudah, maksudnya
permanen, non MCK-nya permanen, kayak- ya, MCK, betul. oke, ada kriteria lah pokoknya Ya, itu. Ya kita sekarang kendaraannya lanjut. apa, Nah, ini kayak prosesnya gitu. ya. Itu intinya yang penting daftar, Ya. ajukan permohonannya untuk dimintakan itu gitu Ya, ya. aktifkan status TKS. Nah, Oke. prosesnya itu Pak 3 sampai 6 bulan. Nah, itu Nah. triknya sebenarnya, itu kesalahannya. Oh, artinya bukan arti trik ya, artinya ini sesuatu langkah prosedural yang memang selama ini tidak banyak diketahui ya. Nah, itu. Artinya ini kurang penyuluhan atau apa kan, barangkali Hmm. informasi mereka kurang ya. Ya. Nah, ini nanti jadi peran ini saya tanya ke Ibu ya, ada peran dari pihak perguruan tinggi yang tadi trilogi pendidikan tadi ya, barangkali mengenai pengabdian ya untuk berikan penyuluhan ya. Mungkin bisa ditambahkan mungkin Pak Rudin bahwa kalau yang KIP itu tidak harus yang lulus tahun ini Iya. harus mendaftar, tapi maksimal kalau 3 misalnya tahun. di 3 tahun ke belakang itu masih bisa mendaftar sekarang Pak. Oh, iya iya. Jadi yang sudah menerima atau DTKS-nya aktif itu bisa mendaftar sekarang maksimal tahun 2023 ya Pak ya. Iya Nah, iya gitu. iya. Jadi Ah. tapi untuk yang kedepannya mungkin dari informasi Pak Farudin bisa nih kalau misalnya mau niat mau daftar di tahun depan begitu caranya. Oke, biar tidak artinya kemudian. kalau mau aktif handphonenya, dia harus aktifkan dulu kartunya ya. Betul, kartunya seperti itu logikanya. Jadi kalau mau telepon, mau chat-chatan, mau medsos, aktifkan dulu anunya ya. Oh iya, baik. Ya, oke, sudah dipahami ya. Barangkali pemirsa, adik-adikku sekalian atau orang tua yang saat ini sedang menonton podcast ini, salah satu yang memang terpenting adalah mohon juga dan diinformasikan di lingkungannya masyarakat masing-masing, nanti berkenan untuk menyampaikan, barangkali ada tetangga kita yang mungkin ya boleh kategori kita lihat kurang mampu. Tapi kalau pemerintah sendiri mau bantu tetangganya nggak masalah ya, nggak perlu KIP lah ya. Iya betul. Terhormat sekali itu ya. Iya. Oh, tetanggaku nanti mau ku kasih KIP pribadi ya. Ya, nah itu bisa terima juga MB ya. Iya, yang harus saya bayar misalkan biayanya kampus 1 juta, udah aku kasih 2 juta kampus, terima ya kampus ya? Oh iya, pastilah ya. Oke, silakan lanjut. Ada lagi yang mau disampaikan nih berkaitan dengan strategi tadi. Nah, yang saya katakan tadi permasalahannya anak-anak itu setelah dia lulus SMA, dia belum menyiapkan yang mengaktifkan segala sesuatu tadi. Iya. Sehingga ketika seleksi baik itu di PTN atau PTS dia tidak lulus secara seleksi administrasi. Ini penting kayaknya nih, pihak kampus, universitas, perguruan tinggi untuk datang ke sekolah-sekolah ya menjelaskan hal ini ya. Tapi baiklah, ini mungkin media kita ini barangkali menjadi media informasi ya. Artinya kampus-kampus ini juga terbantu nih dengan kedatangan saudara-saudara kita berdua ini. Artinya sudah ada informasi nih ya. Iya. Tidak perlu, mungkin penyuluhan penting, tapi dengan media informasi ini tentu bisa dijadikan acuan ya. Iya. Nggak mungkin dong beliau menyampaikan tadi bukan sesuatu yang prosedur ada ya. Pasti itulah bagian dari mekanismenya. Baik, Pak Rudin, Bu Aida, ini sangat menarik nih. Nah, barangkali yang kita harus pahamkan kepada umat masyarakat kita nih. Ya. Nah, sekarang sudah mendapatkan KIP. Ini langkah berikutnya nih, saya tanya ke Bu Aida nih, ya, udah dapat KIP, masuk mendaftarlah. Oke lah, contoh lah ambil ya, dia masuk mendaftar di Universitas Muhammadiyah, jurusan bahasa Inggris pula kan. Nah, ini kira-kira seperti apa Bu proses atau prosedurnya nanti? Jadi prosedurnya itu mereka daftar dulu di website kampus kami. Setelah itu mereka mendaftar juga untuk di website KIP-nya ya betul ya Pak ya. Nanti setelah itu tadi kan ada seleksi administrasinya kata Pak Fahrudin apakah DTKS itu aktif atau tidak. Baru setelah itu baru kita wawancara karena kan kita punya kuota. Kalau jadi apakah dari situ diseleksi wawancara apakah mereka itu sesuai kapasitasnya untuk bisa lulus di kampus kami. Tapi kembali Bu ya, mohon maaf saya potong. Tadi kan ada kategori 1 nih, ya, yang nggak bisa beli pulsa. Nah, apakah dia juga harus melalui website juga mendaftar? Bingung nih. Apakah pihak lain, pihak ketiga bisa mendaftarkan Bu? Mungkin bisa dibantu dari sekolahnya Pak. Oh sekolahnya. Kan dia lulus dari SMA-nya. SMA itu pasti mereka memiliki data dari operator sekolah. Nanti mungkin bisa minta bantuan sama sekolahnya untuk mendaftarkan anak-anak atau yang calon mahasiswa yang ingin yang sudah memegang itu ya. Betul. Atau yang belum pegang KIP juga tuh tadi. Nah itu adik-adik atau pemirsa sekalian,
walaupun kita nggak punya HP nih, nggak punya kuota atau segala macam, bisa melalui sekolah ya. Atau bisa minta bantuan langsung datang ke kami, Pak. Oh, jadi membuka juga nih. Bisa, Pak. Bukan kebetulan, betul-betul membuka ya. Bisa, Pak. Membuka. Fasilitasi, Pak, untuk Jadi pendaftaran. fasilitas. Oh, jadi datangnya ke UMB pastinya, ya kan. Tapi kalau dia mau kampus lain, silahkan juga ya. Tetap dibantu juga ya. Tetap dibantu. Tetap dibantu. Wah, ini alhamdulillah ya. Jadi kita tidak melihat siapa yang datang, terus ketika orang ingin minta bantuan kita itu sebuah keharusan kita ya, sebagai hamba Allah ya, untuk bisa saling membantu dalam hal kebaikan, fastabiqul khairat ya. Jadi ada istilah ya, khairunas anfa'uhum Linnas. Nah itu. Jadi ini sudah masuk mendekati sesi akhir kita ini. Barangkali ini kita bisa closing statement. Closing statement bahasa Inggris ya Bu ya? Pakai bahasa Inggris juga ya? Saya khawatir kalau beliau bahasa Inggris nanti pemirsa barangkali yang banyak berbahasa Arab nanti malah nggak paham. Nah, jadi kita bahasa umum saja. Jadi bahasa Indonesia ya. Boleh bahasa Banjar. Juga. Jadi bisa mengenalkan bahasa Banjar nih di mana-mana nanti. Ya karena yang boleh. Baik Ibu, silakan dari obrolan kita hari ini apa yang kira-kira Ibu dapat simpulkan kira-kira? Jadi untuk para pemirsa obrolan salam, kalau misal terkait dengan pembicaraan kita yang hari ini, kalau tertarik kuliah di tempat kami dan mendapatkan tip bisa menghubungi ke kami kayak gitu. Oke. Jadi kalau menghubungi kami ke siapa Bu ya? Bisa ke saya, bisa ke Pak Harudin. Jadi Bu Aida ya. Iya. Tapi ini pihak penduduknya UMB. Iya. Dan itu bisa juga mendatangi kampus-kampus yang memang diminati ya Bu ya. Betul. Dimanapun ya. Jangan takut untuk kuliah karena anak-anak kok kayak kuliah kok kayaknya berat yang tidak. Saya nggak takut Bu. Saya pengen kuliah lagi kalau ada yang nerima saya mau Bu. Karena kebanyakan anak-anak tuh saya takut kuliah. Tidak, jangan takut, dosennya baik-baik kok. Dibimbing sampai akhir. Jadi kesimpulannya Ibu ya. Iya betul. Nah saya tanya juga, yang seusia saya ini boleh dapat KIP nggak Bu ya? Ya ini supaya tahu juga nanti ujung-ujung nanti yang usia 40 tahun mau kuliah ngajukan KIP Bu. Tadi yang bisa mengajukan KIP adalah anak-anak yang lulus di tahun maksimal lulus di tahun 2023. Nah itu kesimpulannya. Jadi yang maksimal 2023. Bisa mengajukan. Kecuali bapak-bapak seperti bapak beliau ini lulusnya karena dia sekolah paket baru lulus SMA kan, baru lulus SMA 2 tahun yang lalu nih. Tapi paket Bu, tentu nggak bisa juga ya. Kan usia ya yang batasi. Ya, oke, begitu tentunya. Baik, terima kasih Bu Aida sudah memberikan kesimpulannya. Nah sekarang terakhir nih yang ahli strategi nih, silakan Pak Harudin. Jadi bagi kawan-kawan ya, saya pesan nih, bagi kawan-kawan SMA yang mau kuliah itu jangan takut karena tidak bisa bayar uang kuliah. Karena pemerintah sudah memfasilitasi dengan program Kartu Indonesia Pintar ini. Tapi tentunya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Salah satunya saat beberapa sudah disebutkan ya. Intinya jangan takut. Ya, cuman jangan sampai nanti kriteria yang tadi ya level apa ya kategorinya mampu ternyata menjadi tidak mampu. Iya. Karena untuk program kita ke semua program studi Pak. Semua program studi ya. Kedokteran, farmasi, keperawatan, bahkan sampai ke program profesinya. Oke. Ya, saya ingin bertanya juga nih. Bukan promosikan ya. Di UMB sendiri ada berapa fakultas itu? Kita punya 6 fakultas. 6 fakultas ya. Apa saja ya? Ada fakultas keperawatan dan ilmu kesehatan. Ya. Keperawatan, kebidanan dan anestesiologi. Yang saya sebutkan tadi itu menerima KIP semua dengan kuotanya masing-masing. Terus? Fakultas kedua itu fakultas farmasi. Farmasi. Ada 1 farmasi dengan D3 farmasi. Habis itu kita juga punya fakultas psikologi. Ada fakultas teknik, ada fakultasnya Ibu Aida, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, bahasa Indonesia, Inggris sama matematika, sama fakultas agama Islam. Oh berarti 7. Yang tadi itu fakultas kesehatan Pak masuk. Oh masuk jadi 1 fakultas ya. Jadi 6 saja ya. Nah ya alhamdulillah. Jadi adik-adikku sekalian tentunya jangan takut untuk kuliah. Karena itu adalah menempuh pendidikan untuk meraih ilmu ya. Jadi, nah ilmu apapun yang kita lakukan tanpa ilmu sesuatu yang sia-sia.
Karena tidak tahu ya kan, mau jalan kaki tapi nggak tahu cara berjalan. Ya. Akhirnya merangkak-rangkak, yang penting sampai. Iya. Ya, dengan ilmu ternyata bisa dilakukan. Mau masak, ternyata nggak punya ilmu, ya kan? Harus ikan asin digoreng, ternyata dimakan langsung, Bu. Oke, ini menarik sekali perbincangan ini, namun waktu yang tidak terlalu panjang. Beliau-beliau juga tentu masih harus beraktivitas kembali ke kampus. Dengan waktu yang singkat ini, beliau kita tahan waktunya di sini. Terima kasih banyak Bu Aida, Pak Rudin tentunya ya sudah mau hadir di podcast kami ini sebagai sharing untuk ilmu pengetahuannya. Jadi kembali kami akan sampaikan bahwasanya podcast kita Obrolan Salam ini adalah obrolan santai ala masjid. Semua hal kita bicarakan. Bahkan nanti ada orang-orang yang mungkin sedang ingin ngelamun tentunya, tapi ingin menyampaikan sesuatu nggak mampu disampaikan kepada pihak luar, silahkan sampaikan di sini juga. Ya, barangkali begitu Bu. Jadi tentunya yang bisa memberikan hikmah dan menjadi ilmu buat kita umat pada umumnya gitu. Oke, demikian. Jangan lupa juga nih teman-teman diajak juga nanti di kampusnya untuk ya tentunya mahasiswa Bu ya, like, subscribe ya. Nah, biar tambah ramai kita. Baik, kita akhiri podcast Obrolan Salam hari ini dengan harapan kembali kepada pemirsa di episode ke-11 ini dengan tema yang tadi cukup menarik, strategi bagaimana kita meraih KIP atau untuk melakukan kegiatan-kegiatan di dunia kampus atau di perguruan tinggi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila hal-hal ada yang tidak berkenan. Disclaimer, tentunya ini adalah bagian dari kami untuk mendidik. Kata-kata yang kami sampaikan bukan berarti menyindir atau melakukan tindakan yang tidak terpuji kepada pihak ketiga. Demikian kami akhiri podcast hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eda. Terima kasih Bapak.